Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Torea pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan melandasinya di dalam firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita akan mohon kekuatan hikmat Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat pagi yang begitu luar biasa kami nikmati saat ini. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kami boleh kembali menikmati nafas kehidupan, itu semua anugerah yang terindah dari Tuhan. Sebelum kami jauh melangkah, beraktivitas di sepanjang hari ini, Tuhan mohon kekuatan daripadamu, dan tentunya firman-Mu yang akan menopang dan meneguhkan kami. Tuntun kami Tuhan, hikmat-Mu yang ada pada kami itulah yang akan memampukan kami untuk memahami firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 8 hingga 17 firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur di tempat awan, maka aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin firman Tuhan. Pelangi. Itu tema Renungan Harian Torea pagi hari ini. Ya, tentunya ketika menyebut kata pelangi, kita mengingat sebuah lagu yang dari kecil kita sudah menghafalnya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Lagu masa kecil ini sepertinya sangat banyak dihafal oleh kita ketika masa kecil ataupun anak-anak kita. Mudah dihafal, mudah dipahami karena liriknya menggambarkan bagaimana
perasaan seseorang ketika melihat pelangi. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelangi mengingatkan kita tentang perjanjian Tuhan dengan Nuh. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apa yang menjadi perjanjian antara Allah dan Nuh? Bahwa Tuhan tidak lagi memusnahkan manusia di bumi dengan air bah. Selama Nuh dalam batra, tentunya ia dipenuhi berbagai pertanyaan sekaligus ketakutan-ketakutan. Namun semuanya menjadi baik ketika Tuhan berinisiatif membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Ayat 15 sangat jelas. Dan apa simbolnya? Pelangilah simbolnya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita yakin akan janji itu. Allah begitu baik, mengerti perasaan manusia yang diliputi oleh ketakutan. Allah mengambil inisiatif untuk membuat kita tenang dengan janji penyertaan-Nya. Kita harus tetap merespon janji Allah secara bertanggung jawab. Bagaimana respon terhadap perjanjian itu? Ya, dapat kita lakukan dengan menjaga dan melestarikan bumi ini. Jika Tuhan berkenan menjadikan pelangi itu sebagai simbol janjinya, maka pelangi itu pun akan mengingatkan kita bahwa kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan bumi ini. Menjaga dan melestarikan bumi ini. Tapi pada kenyataannya, Bapak, Ibu, saudaraku, dalam praktek kehidupan setiap hari, betapa sering kita melupakan hal itu. Bertobatlah dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ingat, kasih Allah yang begitu besar menjadi kekuatan kita mempercayai janjinya. Mari kita nyatakan syukur kepada Allah dengan menjaga dan merawat bumi ini. Tetaplah percaya dan yakinlah bahwa janji Tuhan di dalam Kristus Yesus pasti akan dinyatakan bagi kita semua. Terpuji Tuhan. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa untuk menguatkan kita melanjutkan kehidupan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pemilik kehidupan kami bersyukur firman-Mu datang menyapa kami semua. Mengingatkan kami bahwa ada perjanjian Allah yang luar biasa bagi kami manusia. Sungguh nyata janji-Mu bagi kami ya Allah, bahwa hingga saat ini kami terus menikmati kehidupan dari Allah. Walaupun dengan berbagai suka, duka perjalanan kehidupan ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kami yang akan menuntun kami, menyertai kami menjalani kehidupan ini dengan terus berpegang pada janji pemeliharaan-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami akan beraktivitas sepanjang kehidupan kami hari ini. Tuhan, peliharakan kami, jaga kami bersama dengan anak-anak kami dalam beraktivitas, baik itu di rumah maupun ada yang harus meninggalkan rumah karena pekerjaan. Tetapi jaga kami Tuhan, lindungi kami, sehingga kami tetap merasakan bahwa kasih Tuhan, janji pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Bapa di sorga, tuntun kami semua sepanjang kehidupan ini,
secara khusus di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Ada banyak pergumulan kami, ketakutan kami, keresahan kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa badai ini akan segera berlalu. Tuhan pakai setiap anak-anak-Mu yang akan berjuang untuk melawan ini semua. Terlebih pakai kami juga Tuhan, untuk mengikuti setiap protokol kesehatan, aturan pemerintah, himbauan pemerintah. Sehingga kami bersama-sama boleh berjuang melawan pandemi ini. Dan kiranya pandemi ini Tuhan, cepat berlalu dari hadapan kami. Sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala, menikmati kebebasan yang bertanggung jawab, yang di dalamnya nama Tuhan terus kami puji dan muliakan. Kuatkan kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam segala aktivitas kehidupan kami dan perjuangan kami semua. Di dalam nama Yesus, kami memohon kekuatan kepada Bapa di sorga yang adalah pemelihara kehidupan ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yakinlah akan janji Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dia akan menyertai kita sepanjang hari ini dalam beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin.